Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian untuk eh, apa namanya pertemuan kali ini tentang penentuan lokasi perusahaan. Ya, ini ada beberapa metode yang bisa gunakan. Kenapa materi ini penting? Sangat penting sekali karena lokasi itu juga penentuan lokasi itu adalah salah satu keputusan strategis. Jadi kalau kalian mau mendirikan perusahaan atau memberikan penilaian terhadap suatu lokasi suatu perusahaan, maka ini adalah keputusan strategis. Bukan hal yang mudah menempatkan di mana lokasi itu yang tepat, ya. Nah, hari ini kita belajar itu. Eh, Mohon maaf, seharusnya minggu lalu ada materi saya posting dalam bentuk video, saya tidak sempat karena di luar kota terus ya. Insya Allah minggu ini materi yang terakhir tentang apa namanya eh, layout, layout ya. Di dalam minggu ini saya berikan juga, tapi dalam bentuk video tidak langsung ya, dalam bentuk video. Saya posting nanti. Jadi materi untuk UTS sudah lengkap 7 kali tatap muka full ya. Nanti kita ujiannya dipakai Google Classroom. Saya tidak begitu familiar menggunakan e-learning yang di Poltek itu ya. Enak Google Classroom lebih mudah anunya saya apa namanya menampilkannya lebih mudah ya. Baik. Eh, Materi ini sudah ada di mana? Di LMS ya, di e-learning ya, sudah ada semua. Jadi penentuan lokasi ini merupakan keputusan strategis ya, yang tentunya akan apa istilahnya? eh yang penentuan letak itu akan menentukan juga efisiensi pendistribusian, baik itu kalau itu pabrik berhubungan dengan pasokan bahan baku, ketersediaan sumber daya, manusia, air, dan sebagainya, sehingga produk itu sampai di tangan pelanggan. Ya, jadi berbicara pabrik itu banyak hal yang harus diperhatikan. Dan itu menjadi daya tarik bagi investor. Dan pengusaha juga harus bisa mengantisipasi bagaimana penentuan lokasi itu juga mengantisipasi perubahan kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi dinamika perubahan ekonomi, perubahan sosial, perubahan politik dalam suatu wilayah, dalam suatu negara itu menjadi bahan pertimbangan. Ya. Kenapa sih pabrik-pabrik, gudang-gudang itu pusatnya di Jawa semua? Kenapa kok tidak di Kalimantan? Kenapa kok tidak di Sulawesi atau di NTT gitu? Ya memang bisa dikatakan benar, bisa tidak. Karena Jawa itu memang luar biasa. Kekayaan sumber daya alamnya subur ya. Mulai zaman Belanda ratusan tahun yang lalu Belanda memang memusatkan pemerintahan dan aktivitas ekonomi itu di Jawa. Ya tidak salah kalau disentralkan di Jawa. Karena Jawa punya kelebihan luar biasa. Maka dinamika pertumbuhan ekonomi di Jawa jauh lebih pesat dibandingkan di luar Jawa. Ya,
Mulai zaman Pak Harto sudah ada upaya pemerataan pembangunan, bukan sekarang saja. Tolong hati-hati ya, pemerataan pembangunan ya tidak hanya di Jawa, sudah dilakukan oleh zaman Pak Harto itu sudah. Memang karena kesulitan geografis sehingga tidak mudah juga menyamakan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan wilayah, ya pertumbuhan atau peningkatan kesejahteraan rakyatnya antar provinsi Jawa dan luar Jawa. Bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi kalau di atas kertas sih gampang orang ngomong kalau tidak tahu lokasi ya. Tidak tahu wilayah, enak saja dia ngomong berkomentar. Tapi kalau sudah di lapangan, begitu rumitnya. Kalau Sumatera relatif mudah ya. Sulawesi relatif mudah. Kalimantan mudah ya. Tapi sudah kalau kepulauan-kepulauan kecil, gimana caranya menyamakan? Ya, karena misalkan contoh yang gampang Jawa Timur saja ada Kabupaten Sumeneb itu ada Kepulauan Masalempu. Masalempu mungkin pernah kalian baca sejarah karena waktu itu kalian belum lahir yang pasti. Ada kapal Tampomas, Tampomas 2 yang tenggelam waktu itu di Masalempu. Itu termasuk pulau kecil termasuk wilayah Kabupaten Sumeneb. Namun ya, secara geografis lebih dekat ke Makassar daripada ke mana? Ke Sumeneb. Sehingga jangkauan itu juga akan menyebabkan ketimpangan ekonomi. Ya. Apalagi yang di Indonesia bagian timur ya, susah dijangkau ya. Karena kapal-kapal laut tidak setiap hari ada. Ya. Ya, apakah kapal penumpang, kapal barang dan seterusnya. Sehingga penempatan lokasi pabrik ini juga sampai sekarang kenapa sih kok tidak dibangun di Indonesia bagian timur? Adanya dipusatkan di Makassar. Paling banter nanti ke Ambon. Selebihnya tidak berani. Ya, resiko. Banyak aspek. Secara geografis iya, SDM iya, kemudian situasi kondisi lingkungan sekitarnya juga tidak kondusif juga orang tidak berani tanamkan investasi. Gitu ya. Jadi kalau berbicara lokasi ini banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Nanti kita urut satu persatu ya. Nah, lokasi pabrik harus didasarkan pada rencana dan kebijakan ekspansi perusahaan. Rencana diversifikasi produk. Diversifikasi itu penganeka-ragaman ya. Kemudian perubahan kondisi pasar, perubahan sumber bahan baku, dan masih banyak faktor-faktor yang lain, ya perubahan harga, perubahan demografi dan sebagainya, banyak sekali, ya. Jadi maka ilmu ini pemilihan lokasi ini sangat penting, ya, ya. Nah, perencanaan lokasi ini biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar maka biasanya lokasi tidak di satu lokasi ya, pabriknya tidak satu lokasi. Kayak Nestle. Nestle kan punya Amerika, gitu kan? Ya, Aqua yang lagi rame-rame sekarang tuh Aqua tidak hanya di eh, apa namanya di daerah Pasuruan, di Bali ada, di Jawa Tengah, di Purwokerto ada yang Pak Jamali tahu tuh gunung itu dimiliki Aqua. Ya, gunungnya bagus sekali ya. Jadi sumber air yang luar biasa. Jadi kelebihan air itu dijadikan kolam renang oleh masyarakat. Bayangkan, air aqua, ya, memang sumbernya besar. Saya pernah nyampe ke situ lokasi, sumbernya luar biasa, besar sekali. Dijadikan kolam renang, ya, bukan kolam kolam alam, bukan kolam renang alam, bukan. Memang kolam geram apa namanya untuk lomba-lomba. Jadi airnya bagus sekali, ya, ada di atas gunung. Ya, jadi ada di daerah Pasuruan juga sama, ya daerah Tretes, ya. Dari daerah Bekasi banyak lah ya, ya daerah Bogor
Jadi pabriknya merata seluruh Indonesia. Ya. Jadi ini memang pembelian ketersediaan, kalau itu pabrik air minum otomatis ketersediaan apa namanya sumber bahan baku air. Bayangkan air saja dikemas, ya. Prancis, bayangkan jauh-jauh dari Prancis buka perusahaan di sini, buka cabang Indonesia hanya untuk memenuhi kebutuhan air orang Indonesia. Itu kan lucu toh. Seharusnya Indonesia nih mampu memproduksi ini. Makanya terus terang kalau Pak Jamali, saya tidak mau pakai aqua. Tidak mau. Kenapa? Karena produk ya air dalam kanal sangat lokal saja, kualitasnya jauh lebih baik. Yang ada di kalau di Jember itu ada apa Hazora gitu, ya itu tuh air yang kualitasnya mulai zaman Belanda dipertahankan sampai sekarang malah lebih bagus daripada yang dipromosikan Aqua, Fit dan sebagainya itu ya. Jadi kalau Pak Jamali tidak mau pakai itu mulai dulu tidak mau pakai. Saya bangga dengan produk dalam negeri. Ya, kenapa? Karena jelas kalau itu kan perusahaan kita, bahan baku kita, otomatis memberikan kesempatan kerja bagi kita, uang yang diperoleh berputar di negeri kita. Itulah kalau kita cinta produk dalam negeri. Ya, ya. Jadi termasuk juga Pak Jamali kalau produk-produk oli mobil gitu ya, oli ya saya tidak mau produk-produk yang dari luar, top one lah, Shell macam-macam lah ya, pakai Pertamina saya bilang ya. Kenapa? Saya cinta produk Indonesia. Karena ternyata betul oli produk Pertamina jauh lebih baik dari produk-produk yang promonya itu luar biasa ya. Kualitasnya jauh lebih baik, harganya lebih murah. Memang tidak beda-beda amat sih harganya sih. Cuman kan kita cinta produk Indonesia. Dari hal-hal kecil bisa kalian lakukan tuh ya. Termasuk produk makanan dan sebagainya. Kita biasakanlah cinta produk Indonesia. Karena dampaknya itu luar biasa. Kalau orang kita semua menggunakan produk dalam negeri, matilah perusahaan-perusahaan asing gitu. Ya. Kita nih kadang-kadang sudah terkooptasi, ya, terkooptasi oleh produk-produk luar. Coba kalian, ayo kita gerakan tidak makan Pizza Hut, tutuplah Pizza Hut semua itu, ya, tutup, dijamin sudah. Sekarang pandemik aja bayangkan Pizza Hut itu jualan pizza itu sampai di heater, apa istilahnya, sampai dipajang di pinggir jalan bayangkan. Ya, 100.000 dapat 4 rasanya ada karon-karon mungkin gitu ya. Ya, sampai di kabupaten jadi misalkan pusatnya Surabaya di Madura itu mah di pinggir jalan bayangkan. Di Jember juga sama tuh. Mungkin daerah lain juga sama. Kenapa? Karena antara target penjualan dengan pencapaian itu pasti lebih rendah karena pandemik. Makanya dia buka. Dia dia lepaslah sales-sales ya pinggir jalan, bayangkan ya. Makanan seperti itu yang high class aja sekarang sudah dia ngiter, dia buka apa namanya? Reseller di pinggir jalan ya. Kalau saya melihat itu sudah jatuh martabat ya. Itulah ya. Bang, itu sudah banyak tutup, sudah banyak lokasi sudah tutup ya. Kalau kita gerakan tidak makan produk luar, maka habislah asing itu semua. Ya, dia hidup juga karena kita. Makanya tidak boleh sombong-sombong ya perusahaan-perusahaan asing. Kita pun juga harus jangan senang-senang menggunakan produk dari luar. Ya. Nah, faktor-faktor yang mengenai lokasi pabrik atau lokasi fasilitas. Jelas ada faktor terkendali dan ada yang tidak terkendali. Ada faktor lokasi umum, ada spesifik ya. Nanti kita ada skemanya. Nah, faktor umum lokasi ini biasanya ada yang terkontrol, ada controllable factor, jadi faktor yang terkendali. Mulai pertama adalah dekat dengan pasar, iya. Makin dengan dekat pasar kan makin efisien. Bayangkan, ya kita punya misalkan mau beli jamur tiram, ternyata Jember juga produsen jamur tiram, ya. Wilayah yang bukan penghasil jamur otomatis lebih mahal, tak? Kenapa? Karena ada mobilisasi produk antar wilayah, antar lokasi. Ya, ya. Tapi kadang-kadang produk tertentu kalau dibeli di lokasi malah lebih mahal. Coba kita lihat ya kalau orang Malang gitu ya.
beli apel di Malang, ya. Harganya jauh lebih mahal di Malang daripada di Jember. Kenapa? Saya juga tidak tahu. Bahkan kalau musim mangga misalkan di Jember dibandingkan dengan di Jakarta, lebih murah di Jakarta. Jadi aneh. Padahal produk yang dikirim ke Jakarta itu adalah produk agribisnis dari seluruh wilayah penghasil produk pertanian. Mau apel, mau jeruk, mau semangka, melon. Cari produknya Jakarta ada semua. Di Surabaya juga sama. Padahal Surabaya bukan penghasil agribisnis, tapi semua produk ada. Apakah harganya lebih mahal dibandingkan dengan daerah? Sama saja. Kualitasnya juga bagus-bagus, ya. Saya jadi tanda tanya, kenapa harganya bisa sama atau bahkan lebih murah kadang-kadang gitu. Bahkan kalau di lokasinya cenderung lebih mahal. Itulah permainan pasar yang asimetris, ya. Jadi ada persaingan yang tidak sempurna, ya. Nah, dekat dengan pasar itu adalah pertimbangan teknis, ya. Jelas, ya. Efisien dalam apa namanya, distribusi utama. Nah, ini kan memangkas distribusi. Makin dekat dengan jarak dengan sumber otomatis harusnya lebih murah. Harus, ya. Jadi kalau kalian ke Jakarta, ke Surabaya, kota-kota besar lah ya, di daerah lain sudah tidak ada musim mangga, di situ ada mangga. Kenapa? Karena semua produk yang tidak ada di daerah-daerahnya itu bisa dikirim ke sana. Ya, itu hebatnya di situ, ya. Kemudian faktor berikutnya adalah pasokan bahan baku. Ya, jadi kontinuitas ketersediaan bahan baku, ya. Kalau produknya itu, bahan bakunya itu, eh, kalau jarak jauh menyebabkan rusak, ya, atau turunnya berat, ya, misalkan dari bahan baku ke pabrik, misalkan Jember adalah daerah penangkapan ikan. Pengalengan ikannya ada di Surabaya misalkan. Butuh waktu perjalanan tidak kurang, kalau sekarang 4 jam, 5 jam misalkan. Ya kan? Otomatis kan menyebabkan apa? Penurunan kualitas. Ya, tidak mungkin penangkapan Jember mau diolah di Surabaya. Kecuali sudah didinginkan dulu. Pak maksudnya ya? Ada biaya transportasi, ada biaya resiko dan seterusnya. Maka jika bahan baku yang digunakan tidak kehilangan beratnya, maka tentukan lokasi daerah di sumber bahan baku. Tapi kalau jadi apa namanya, ya harapannya sih dekat dengan bahan baku walaupun tidak semua, ya. Jadi kalau sumber mata air tadi, air dalam minum dan kemasan, kalau Jember ini kan sumber airnya mudah, ya. Maka dikemas di sekitar itu juga, dia di sekitar sumber. Kenapa? Biar transportasinya gampang. Tinggal nyedot, di filter, dikemas, selesai. Begitu ya. Misalkan industri pengolahan apa? Tepung, tepung tapioka, maka harus dekat dengan singkong. Pabrik gula, kenapa ada di Jawa Timur? Karena memang lahan pertanaman tebu itu ada di Jawa Timur. Nah, kalau pabriknya Jember, harusnya tanamnya di Jember. Tapi bangsa ini kayak aneh ya. Kalau kalian amati, ya, lalu lintas truk yang bawa tebu itu aneh memang. Tidak tahu bangsa kita nih aneh. Bayangkan tebu dari Banyuwangi digiling di Jember. Ya, tebu dari Jember digiling di Banyuwangi. Saya kadang-kadang, kenapa kok tidak dibalik gitu ya? Sama-sama milik pemerintah, cuman lain PTP. Itu yang menyebabkan negara ini BUMN tidak pernah untung karena memang tidak efisien. Ya, banyak sekali ya, banyak kita temui ya. Aneh, tebu dari Jember dikirim ke Mojokerto. Ya jelas, ya perjalanan aja bikin susut. Tambah transportasi, otomatis gimana nanti produk akhirnya bisa bersaing? Ya, karena cost-nya sudah tinggi ya. Jika bahan baku mudah berat ya, mudah ya, berat apa namanya, kehilangan beratnya ya, mudah kehilangan beratnya, maka tentunya pabrik itu harus di lokasi sumber bahan baku.
Kalau tidak cepat hilangnya, silahkan di luar tidak masalah. Pabrik singkong, tapioka, ya tapioka, karena tidak mudah susut. Ya cuma makin jauh kan makin bersiku. Ya singkong itu jarak 100 kilo ya tidak masalah. Cuman kan rugi transportasi. Tapi kalau perikanan, olah perikanan, di mana di situ ada sumber penangkapan, di situ pengolahan. Maka kita lihat pengalihan ikan ada di Banyuwangi, di Jembrane. Kalau di Medan itu apa ya, di Bagan Siapi Api kalau tidak salah, atau di Jakarta Utara. Karena semua di situ ada pelabuhan samudra di situ, ya, pelabuhan besar, pelabuhan pendaratan ikan, pelabuhan samudra namanya. Jadi pelabuhan ikan terbesar se-Indonesia itu ada di Jakarta Utara, ya. Ya kalau Jakarta Utara kita masuk kawasan itu, begitu masuk sudah baunya bau ikan. Tidak ada bebas bau ikan, tidak mungkin karena kawasan itu memang kawasan ikan, kawasan pendaratan ikan. Ya. Jadi pasokan bahan baku penting. Ya. Ini pertimbangan. Ya. Kecuali bahan bakunya import, kayak tepung terigu. Terigu itu bahan bakunya kan 100% import. Dari mana? Dari Kanada, dari New Zealand, dari Australia. Ya, mau nanti didaratkan di Jakarta boleh, di Surabaya. Makanya ada Bogasari Jakarta, ada Bogasari Surabaya, ada Bogasari Makassar. Ya, terakhir Makassar setahu saya ya. Kita 10 menit lagi nanti mati ya, nanti sambung lagi ya. Ini kurang 10 menit lagi. Running out of time. Ya. Jadi kalau produknya itu import silahkan di mana-mana nggak ada masalah. Ya. Mau sama Australia, mau mendarkan Jakarta, di Surabaya, Makassar, atau mau di Medan, tidak masalah. Aneh memang ya. Kalau sudah impor kayak terigu, kita tidak bisa memproduksi terigu, tidak bisa. Kita bisanya, bahan bakunya harus mendatangkan dari luar. Karena Indonesia bukan daerah subtropis. Karena gandum itu hanya tumbuh baik itu daerah subtropis. Ya, ya daerah subtropis. New Zealand, Australia, daerah-daerah subtropis lah ya. China, ya. Indonesia ini cukup besar. Dan mulai Indonesia berdiri sampai sekarang tidak bisa memproduksi bahan baku gandum, yang bisa sorghum. Sorghum itu salah satu campurannya saja. Jadi terigu yang kita makan itu adalah bahan bakunya 100% impor. Sama dengan makan tahu tempe. Kalian tahu, zaman Pak Harto, tahu tempe kedelai itu, ya Pak Harto bermimpi bagaimana swasembada kedelai. Kalau swasembada beras sudah berhasil tahun 85. Dalam sejarah pemerintahan kita baru Pak Harto berhasil ya. Tolong kalian ketahui. Jangan segala-galanya Pak Harto itu tidak berhasil. Pak Harto lah korup. Pak Jamal tidak terima ya. Bayangkan 32 tahun beliau berkuasa. Banyak sekali, monumental sekali ya. Yang ada saat ini sebagian besar adalah hasil karya monumental dari Pak Harto. Jangan hilangkanlah prestasi jasa beliau. Saya pribadi tidak setuju lah, sangat tidak setuju lah ya. Kalau sekarang nih susah ya, susah dipegang ya. Pemerintahnya juga sudah mulak-malik susah ya. Arahnya kemana juga tidak jelas. Pokoknya yang jalankan pemerintahan sudah tidak jelas, arahnya tidak jelas. Kalau dulu jelas. Ada rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Ada rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Ada rencana pembangunan 1 tahun, repelita. Ada jangka pendek. Ya. Sekarang tidak ada. Sifatnya tahunan. Bagaimana 5 tahun telah berkuasa? Nggak tahu. Nggak ada target. Ya. Karena sudah begitulah bangsa kita. Ya. Oke, yang ketiga, fasilitas transportasi. Jadi ketersediaan transportasi juga menjadi pedoman, menjadi patokan juga. Infrastruktur, buruh, tenaga kerjanya ada apa enggak? Kenapa kok tidak dibangun pabrik CPO di Kalimantan? Alasan klasiknya sampai hari ini adalah apa? Ketersediaan SDM yang rendah. Bayangkan. Ya, di sana susah. Orang Kalimantan sendiri kerja ya tidak bisa kerja. Dalam arti secara umum itu life skill-nya rendah, apalagi di Papua. Kalau kalian tahu,
Maaf ya, kalau ada teman-teman Papua itu, kalian amati itu, life skill-nya. Keterampilan hidupnya itu skill rendah. Dia terlalu dimanjakan oleh alam. Hidup orangnya itu, semua ngapain susah-susah amat budidaya, beternak, perikanan dan sebagainya. Ngapain nangkap ikan di laut? Wong ikan itu cukup dirokok saja, tahu dirokok? Pakai tangan begitu. Sudah bisa makan ikan arwana. Ya, kalau di Papua arwana digoreng ya. Kalau di Jakarta di sini kita dijual bisa puluhan juta toh. Kalau di sana saya tahu sendiri bagaimana arwana 3 ekor 25.000 dipotong-potong digoreng. Bayangkan arwana di situ yang warna apa itu, yang emas itu, saya tahu sendiri, pagi-pagi orang nenteng arwana ada di perbatasan di Papua Nugini. Ya, kebetulan saya nyampe di situ. Pak itu arwana Pak, 25.000, Masya Allah, untuk apa itu? Digoreng. Nah, di Jakarta, dipajang, bayangkan. Di Papua, melimpah karena sumber daya. Ya, sumber daya yang melimpah, di sana tidak perlu memancing, cukup merokok. Apalagi sudah kemarau, ada di puncak begitu, sudah bulan-bulan terakhir, wuduh, sudah mengering semua. Udah namanya ikan itu melimpah di pasar itu isinya ikan semua. Ya, ikan apa aja ada semua, ya. Kalau mau jair itu sebesar sebesar piring yang paling besar itu ya, besarnya mujair. Ya, kalau ikan kakap itu sebesar pahanya orang yang paling besar itu, ya, besar sekali ya. Apalagi gabus toraja, ya, gastor, luar biasa Papua ya. Kalau di Jawa nggak ada. Kalau ikut mujair paling besarnya segini, paling 10 cm, 20 cm. Kalau di sana bisa segini. Itu piring paling besar. Udah kalian tahu cari piring paling besar seperti itulah. Dan tebelnya bisa sampai 5 cm gitu ya. Wah, tebel sekali. Saking besarnya ikan. Dan murah, satu ekor cuma 5.000. Tapi kalau dimasak, kalian tahu. Nah, di Papua itu, satu porsi makan ya 100.000. Misalkan mujair goreng, 100.000. Tapi kalau beli mentahnya, 5.000. Karena ada harganya. Tapi kalau dari goreng, 100.000. Itu hebatnya ya. Oke, buruh, upah. Ya, upah juga menentukan. Ya, kenapa pabrik-pabrik banyak orang asing tanamkan investasi Indonesia? Karena asumsinya nggak, kita ada surplus demografi toh. SDM banyak, upah murah. Sekarang sudah tidak laku tuh. Ya, Indonesia tidak laku. Ya, apalagi sekarang nih, bulan-bulan terakhir nih, para investor melarikan diri. Ya, tidak jadi tanamkan investasi ke Indonesia. Bahkan pabrik-pabrik mobil itu banyak ya sudah hengkang dari Indonesia. Ya, pabrik tekstil hengkang. Banyak ya industri hengkang dalam tahun-tahun terakhir. Makanya PHK luar biasa ya. Rakyat ini tidak tahu banyak ya. Karena tidak pernah disampaikan dengan baik tentang hal ini. Padahal bangsa kita tolong kita harus bantu negara ini. Negara kita sekarang lagi keadaan melarat ya. Ya, melarat sekarang bangsa kita. Makanya Menteri Keuangan ke sana kemari, ayo uangmu taruh di pemerintah, aku tak pinjem gitu loh. Bahasa kasarnya begitu. Ini uangnya rakyat, ayo tak pinjem, bayangkan. Karena dunia luar sudah tidak percaya pada pemerintah kita untuk memberikan utang, bayangkan. Ya, kalau ini terjadi terus-menerus berbahaya sekali. Ya, saya sampaikan dalam mungkin kalian dalam tahun-tahun sebelumnya bahwa kita ini mengadakan pembangunan infrastruktur tanpa mikir, ya. Pokoknya bikin bikin infrastruktur yang banyak. Apakah dibutuhkan tidak? Pokoknya bangun gitu aja. Apa yang terjadi? Mangkrak di mana-mana, ya. Ya, ribuan bis Transjakarta sekarang sudah dipotong-potong. Itu kan tahun 2003 ya sampai ya. Lihat aneh bangsa kita itu. Tapi nggak ada yang diproses tuh. Jelas itu pelanggaran berat, ya, korupsi luar biasa, miliaran bahkan triliunan tidak terjamah oleh hukum, ya. Kasihan bangsa kita. Tolong kita berhemat ya untuk membantu bangsa kita. Jangan besok kalian tolong pemimpin, tolong diingat ya pesan Pak Jamal ini. Besok kalian pemimpin, tolong siapkan itu selain intelektual, ya, emosional, komunikasi siapkan, ya. Terus apa namanya? Spiritual itu yang kalian tonjolkan ya. Jadi spiritual equation, emotional equation, intellectual equation, tiga-tiganya harus seimbang.
Jangan hanya intelektual semata, tapi tiga-tiganya harus seimbang. Ya. Oke, berikutnya ada ekonomi eksternal. Jadi pengaruh perusahaan itu juga akan berpengaruh perkembangan suatu negara ekonomi seperti sekarang ke dalam krismon, siapa mau tanamkan investasi. Padahal di awal-awalnya undang-undang cilaka ini cipta lapangan kerja maunya supaya para investor tertarik ke Indonesia, malah terbalik ya. Sekarang sudah banyak ya, bukan kicauan, malah ya menjadi cercaan asing ya. Undang-undang itu jadi bahan tertawaan asing. Kasihan juga bangsa kita, kasihan juga pemerintah ya, karena memang para legislatornya, para eksekutifnya juga tidak mikiri rakyat. Jadinya seperti, makanya jangan heran terjadi demo berjilid-jilid ya. Tolong pikirkan kita apa yang kita sumbangkan terhadap negara kita ya. Minimal kita ya berpikir konstruktif lah ya. Ya resiko jadi pemerintah kalau tidak adaptif gitu ya, tidak peduli terhadap rakyat jadi kayak gitu. Kemudian berikutnya modal ya. Jadi modal, kalau modalnya cukup bisa aja dia buka cabang di mana-mana tuh. Ya, perusahaan-perusahaan besar gampang lah, coba kita lihat mall-mall besar kayak di Jember ada Lipo, ada Trans. Zaman Pak Harto, mohon maaf, nggak boleh tuh ya, mall-mall besar itu ada di tingkat kabupaten itu dilarang keras, dilarang keras. Adanya bisa tingkat provinsi, Jakarta, Surabaya, Semarang gitu ya, ibu kota provinsi lah. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Sudah tampil share screen? Udah ya. Halo? Udah ya? Oke. Jadi modal ini sangat menentukan ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar bisa buka ya, seperti kayak Nestle. Nestle itu ada seluruh dunia. Kalau ya jadi bayangkan Nestle itu kan produk olahan susu, mengolah susu, tapi anehnya dia hanya bisa menyerap produk hasil perahan dari petani perah itu, dari peternak perah sapi perah itu
tidak lebih dari 15%. Selebihnya 85% adalah import. Ya. Jadi pemerintah tidak berdaya terhadap perusahaan asing juga. Ya, jadi kita hanya ketempatan saja menggunakan surplus demografi ini, mudahnya mendapatkan tenaga kerja, mudah terima, mudah dipecat gitu ya. Itulah Indonesia. Karena memang negara tidak menjamin keberadaan tenaga kerja itu. Nggak cocok, ganti. Nggak cocok, ganti. Ganti baru terus begitu ya. Tapi ujung-ujung nanti dianggap perguruan tinggi tidak mampu menyiapkan tenaga kerja, siap pakailah, skillnya kurang lah. Karena memang pengusaha itu tertutup sifatnya. Ya, dia tidak mau ikut memikirkan kualitas SDM. Mau nggak perusahaan-perusahaan besar membackup kebutuhan perguruan tinggi dalam mengembangkan SDM ini? Saya jarang kelihatannya. Ada sih di Politeknik apa yang di mana Batam itu ya. Jadi dia nikel, bukan nikel, tembaga ya. Ya memang dia yang membiayai. Tapi tidak banyak lah. Perusahaan-perusahaan besar itu jarang sekali terlibat dalam dunia pendidikan. Biasanya di grupnya gitu ya. Ya. Jadi kita ini ngeri juga ya. Kayak apa namanya? BC, Karong Pokpan. Karong Pokpan itu adalah industri pakan ternak terbesar dunia. Itu adalah miliknya orang Thailand, ya. Itu adalah ada di seluruh dunia. Bahan bakunya kita bayangkan, dia jual bahan baku, dia jagung dia sendiri, benih jagung dia sendiri. Nanti kalau udah dibeli jagungnya dia sendiri, tepung tulang dia sendiri produksi, bayangkan, ya. Sampai katul aja dia kuasai, ya. Sehingga ya, tapi ya kita pengusaha kecil ini kalau kesannya kayak orang ngemis saja, kayak orang tidak butuh lah, itu pengusaha besar itu. Karena memang tidak ada perlindungan dari negara ini. Yang dilindungi adalah nanti perusahaan besar. Memang lebih enak melindungi perusahaan besar daripada usaha kecil ya. Perusahaan besar kan jelas bagiannya, orang-orang yang mau kuasa itu jelas bagiannya. Usaha kecil kan susah ya, pegangnya susah. Pinter juga sih. Di situ lebih enak memang ya, karena ini ada bermain lah antara penguasa dengan pengusaha ya. Itu fakta. Tapi kalau dibuka susah. Makanya iklim usaha Indonesia ya tidak menarik. Kenapa sekarang para pengusaha melarikan investasinya ke Vietnam? Vietnam sekarang paling bagus di Asia Tenggara, paling bagus iklim usaha, tanamkan investasi hanya Vietnam ya. Kalau Indonesia ini lebih parah dari Filipina ya, lebih parah. Baik, ada faktor yang berpengaruh di dalam penentuan lokasi usaha ya. Jadi ini kalau dibuat bagan, ada faktor umum yang biasa mempengaruhi, ada angka apa namanya, uncontrollable factor, ada uncontrollable factor ya. Ini adalah government, kebijakan pemerintah, kondisi tadi dibahas ya. Ada climate, jadi kondisi iklimnya, supporting industri, community, perilaku komunitasnya, komunitas dari infrastruktur, jadi ketersediaan infrastruktur. Kemudian yang terkendali ya, proximity, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan bahan baku, transportasi, infrastruktur, tenaga kerja dan upah, buruh dan upah, ya, eksternal ekonomi, kondisi ekonomi makro kita, termasuk permodalan tadi sudah kita bahas ya. Ya, jadi ini sudah kita bahas controllable factor. Yang ini belum, nanti kita bertahap ya. Baru ada ini yang umum, general factor, ada specific factor, ada khusus untuk manufacturing organization, ini untuk bidang jasa, ini pabrikasi, ada faktor dominan, secondary ya, sama masing-masing, tapi cuma tidak banyak dibahas ya, karena ini spesifik masing-masing industri. Ya. Nah, tadi jadi kebijakan pemerintah ya, ini salah satu komponen uncontrollable karena itu di luar kuasa pengusaha. Makanya karena pengusaha tidak punya kemampuan di situ, maka dia berkongsilah dengan penguasa. Itu yang terjadi di bangsa kita. Ya.
bisa saja. Makanya ya lihat paket untuk pengendalian COVID saja hampir 800 triliun. Kita untuk dunia medis itu tidak kurang hanya sekitar 50-60 triliun. Selebihnya itu 80 sampai 90% itu adalah untuk non medis, bayangkan. Tapi bunyinya COVID. Jadi aturan dibuat oleh penguasa ini ya sangat menentukan juga kinerja usaha, sangat ya. Jadi kebijakan pemerintah, keberpihakan dan seterusnya ya. Ada paket pajak lah. Sudah pandemi ini kan bebas pajak, ya, bebas impor. Udah lagi-lagi siapa yang diuntungkan? Itu bentuk insentif pemerintah katanya ya. Saya tidak tahu siapa yang diuntungkan. Ya pengusaha besar. Pengusaha kecil di mana ya? Ya, saya tidak bisa bayangkan. Ya akhirnya ya untuk menyelamatkan usaha dengan asumsi kalau ini tutup Pak berapa ratus ribu tenaga kerja akan dipecat. Ya maka otomatis menurunkan kesejahteraan dan seterusnya. Memang iya. Ya, masa iya kalau lagian susah kita akan harus peduli terhadap perusahaan besar. Tapi dalam keadaan dia untung tidak pernah memperhatikan kita. Ya, biasalah ya. Kemudian kondisi iklim tadi sudah ya, kondisi geografis ya. Kita ini punya industri pengalengan jamur kancing, Campignan. Jadi kalau ada Campignan, ya, Campignan jamur kancing itu kita ini terbesar di dunia, ada di Wonosobo. Sekarang udah tutup sih semua, ya, udah tutup. Nggak tahu kenapa tutup. Memang perusahaan asing, cuman terbesar di dunia, ada di Wonosobo. Dulu ada. Terakhir sekitar tahun 15 tahun yang lalu masih ada. Sekarang udah tutup. Dari sana udah tutup ya. Padahal itu besar sekali. Tidak tahu berapa puluh ribu orang yang bekerja di situ. Luas sekali ya. Beberapa gunung itu isinya jamur. Itu hampir 100% ekspor ya. Jadi wilayah itu cocok untuk jamur. Kalau ditanam di dataran rendah seperti Jember, tidak bisa. Kopi Arabica tidak bisa di Jember, bisanya Robusta. Ya, Arabica untuk dataran tinggi saja. Ya, seperti Bondowoso, ya ke Ijen atau daerah mana Lampung ada sebagian, Bali itu bagian atas itu ada, ya, kemudian Toraja, selebihnya nggak ada, ya. Dataran rendah itu biasanya hortikultura. Kemudian ada industri layanan pendukung lainnya, jadi mitra, ya. Jadi bisa komunikasi, transportasi, ya, asuransi dan sebagainya. Ya. Kemudian sikap masyarakat dan buruh ini penting. Ya, sudah ambil dulu. Ya, jadi sikap bukan adaptif. Tingkat penerimaan masyarakat akan keberadaan pabrik itu sangat menentukan sustainability-nya. Kalau masyarakat sudah menolak, jangan berharap industri itu jalan. Misalkan, kalau kalian mau mendirikan rumah peternakan ayam gitu ya, di perumahan kira-kira, tengah perumahan padat, dirikan misalkan peternakan ayam petelur atau pedaging. Apa yang terjadi? Gegeran. Kecuali memang peternakan ada dulu baru ada perumahan sebelah, silahkan urusannya lain. Tapi kalau itu perumahan sudah jadi, kemudian kita membangun usaha di tengah-tengah perumahan, walaupun di lahannya sendiri, tetap masyarakat akan menolak. Ya, tetapi di Bogor itu ada satu kecamatan, isinya itu peternakan, daerah Parung. Kalian kalau ke Bogor, cari satu kecamatan, namanya Kecamatan Parung. Cuman Parung itu satu kecamatan isinya peternakan. Peternakan apa saja? Mau bebek, mau ikan, mau ayam, waduh, sampai itu burung onta. Tahu burung onta ya? Saya pernah nyampe lokasi itu. Sampai dengan rumah potong ayam. Ya, ayam saja perunggasan. Kalau sapi tidak ada saya lihat. Semua ayam, mau puyuh gitu ya, semua jenisnya ada. Mau skala kecil, skala besar. Jadi kawasan itu, kecamatan ini baunya bau kandang gitu. Ya, wajar. Karena memang awalnya sudah berdiri industri di situ. Perkara orang tinggal di situ rumahnya bau kotoran ayam, tidak masalah karena memang sudah dikendaki, gitu ya. Oke, jadi sikap masyarakat ini sangat menentukan.
termasuk infrastruktur, ya. Ya, jadi ini penting keberadaan infrastruktur sebagai supporting system di dalam mengembangkan suatu usaha. Ketersediaan jalan, ketersediaan jembatan, ya, ya, komunikasi, fasilitas listrik. Makanya pemerintah bagaimana supaya seluruh rakyat itu mendapat listrik, ya. Tujuannya adalah supaya kegiatan usaha berkembang terus. Kemudian faktor-faktor khusus, ya. Tadi faktor khusus ada yang lokasi manufaktur, adanya iklim tenaga kerja yang menguntungkan, iya, ya. Jadi kalau yang industri-industri yang butuhkan skill, maka biasanya daerah-daerah yang memang cocok untuk kerja di situ. Orang yang cocok untuk kerja di gudang seng tembakau tidak bisa dipekerjakan di industri tekstil, tidak bisa. Daerah Bandung itu tekstil, daerah Jawa Tengah itu banyak batik. Makanya banyak komunitas masyarakat yang kerajinan batik, kerajinan kayu, kalau di Jepara itu kerajinan ukir gitu ya, atau mungkin kerajinan besi ya, apa tempa besi itu di mana di Yogyakarta itu. Ya, wajar ya, karena di situ ada semacam spesifik ya kewilayahan. Kemudian ada kedekatan pasar tadi sudah banyak dibahas ya. Ini penting juga ada quality life ya. Jadi kualitas hidup ini penting ya. Kalau kondisi masyarakatnya kurang bagus, maka akan apa? Pengaruh juga. Kalau daerah itu daerah rawan gitu ya. Ya, berarti menunjukkan ekonomi masyarakatnya rendah, maka orang siapa mau mendirikan usaha? Ya tidak berani lah. Kalau terjadi penjarahan, perampokan di situ tinggi, orang tidak mau. Kemudian kedekatan dengan supplier, ya. Jadi provider, supplier bahan baku dan spare part dan sebagainya dalam usaha itu sangat penting, ya. Termasuk utility, pajak, dan dan seterusnya, ya. Ini perlu dipikirkan. Begitu begitu kompleks lah urusan lokasi itu, ya. Kemudian ada faktor-faktor eksternal, ya, yang perlu diperhatikan di dalam faktor-faktor sekunder ya, yang perlu diperhatikan di dalam apa namanya mendirikan pabrik, termasuk ruang ekspansi. Ada peluang nggak mau dikembangkan luasnya, ya? Tapi pengusaha Chinese itu memang pinter ya. Kalau kalian lihat itu bagaimana teknik-teknik penguasaan kawasan, ya, itu dengan saya kadang-kadang ngeri juga sih. Jadi misalkan satu kawasan itu kayak dikurung gitu ya, dibuat dulu, dikuasai pinggir-pinggirnya, tengahnya kalau tidak ditutup ya. Otomatis masyarakat yang terkurung kan harus menjual lahannya. Itu yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar. Ya, dan sering saya jumpai. Pinter dia, ya. Jadi kalau kawasan itu sudah ada, dia melingkar radius berapa gitu ya. Dikuasai semua, sampai yang di tengah dia tetap tidak mau jual, tidak apa-apa, ditutup aja langsung. Dipagar, otomatis kan tidak bisa ya. Makanya di berita itu seringnya disampaikan dan itu benar. Di kota-kota besar begitu, di Jember juga banyak ya. Nggak usah jauh-jauh, banyak ya. Ya, hanya yang berduit yang bisa melakukan itu. Dan biasanya ada juga kong kali kong dengan pejabat ya, dengan penguasa ya. Ya, jadi faktor sekundernya banyak ya, moda transportasi, perekrutan karyawan, persaingan dan sebagainya. Ya. Kemudian ada faktor-faktor ini khusus jasa ya. Dominan ini apa saja kedekatan dengan pelanggan, transportasi, pasar, lokasi pesaing. Kalau kompetitornya bersebelahan ya otomatis menjadi pertimbangan berat juga ya. Jadi kalau itu mall kayak di Jember ini sebenarnya tidak layak ya. Nggak tahu gimana kok bisa Jember bisa didirikan mall besar-besar. Ya, kalau zaman Pak Harto tidak pernah ada. Kita enggak. Memang kalau dari segi rekreasi sih itu salah satu destinasi jalan-jalan refreshing katanya gitu ya. Ya silahkan aja. Tetapi kalau dari segi aspek ekonomi sebenarnya itu menunjukkan kemunduran juga. Kalau di Jakarta, Surabaya tidak masalah, memang duitnya cukup. Tapi kalau di
Kalau di Jember ini kan ya tingkat pendapatan ekonominya kan jauh ya, jauh sekali. Dari upah minimum regional provinsinya udah jauh karena memang inflasinya beda. Kalau Jakarta sudah sampai 4,4 juta, kalau Jember masih 2,1 juta, separuhnya saja. Ya, karena memang cost ya living cost di Jakarta jauh lebih mahal, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dibandingkan Jember. Oke, ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke, sekarang ya. Nanti kita ada hitung-hitungan habis ini. Silakan kalian download di LMS, sudah ada semua ya materi itu. Nah, dalam lokasi, ini saya hubungkan dengan teori lokasi yang dikembangkan oleh Alfred Weber ini. Ini teori lama, tapi ini bagus memang. Ya, biasanya itu kayak magnet, medan magnet begitu. Ya, jadi secara spasial itu penentuan lokasi optimal itu dihubungkan juga dengan berapa biaya minimal untuk mendirikan pabrik. Biaya operasional, biaya transportasi, biaya tenaga kerja, ini harus dipertimbangkan. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan di dalam teori lokasi. Yang pertama adalah titik transportasi optimal. Jadi, di manakah letak transportasi yang paling menguntungkan pada semua lini? Baik pemasok bahan baku, ya, baik itu bahan baku utama maupun yang sekunder, kemudian apa namanya, sumber daya tenaga kerja, ya, sumber daya tenaga kerja ini cukup enggak, ya. Kalau jauh dari mana, eh, apa namanya, rumahnya buruh, maka kasihan juga, menjadi beban juga bagi perusahaan, bahkan tidak produktif misalkan. Tapi kalau Jakarta itu rumahnya di Bogor, bukan Bogor kota, Bogornya masih di atas gunung ya. Saya tahu sendiri, tahun tahun 96 Pak Jamali pernah di Bogor ya. Berapa tahun Pak Jamali? Pak Jamali 8 tahun di Bogor ya. Kok 8 tahun? 5 tahun sih. 2 tahun setengah dengan 2 setengah, 5 tahun lah, tidak sampai 8 tahun. 6 tahun dengan di mana? Bandung itu. Nah, bayangkan orang rumahnya di Bogor, jauh di Jasinga itu, ya. Dari Bogor aja tidak ke lokasi tidak kurang 1 jam. Kemudian Bogor Jakarta, ya, tidak kurang, paling cepat itu 2 jam. Jadi perjalanan 3 jam, bayangkan. Setiap pagi udah berangkat, jam 4 pagi udah berangkat. Katanya kenapa pagi sekali berangkat? Iya Pak, kalau tidak begini, nyampe di stasiun saya jam 5, jam 6 sudah harus naik. Kalau tidak berebut Pak. Masya Allah. Memang manusia tuh kayak pindang lah kalau naik kereta dari Bogor ke Jakarta, jatuh Jabodetabek itu ya. Ya, Pak Jamal ini tidak kerasan gitu ya. Tidak ada naik kereta longgar, nggak ada. Sudah tidak ada bedanya laki perempuan, sudah tidak ada harganya itu kan. Bayangkan jadi transportasi itu yang paling murah, kereta itu orang naik sudah tidak ada harganya. Ya, jadi sama sekali ada harganya. Saking orang rakyat itu butuh, ya karena keterbatasan sumber daya lagi. Ya. Rumahnya Bogor, tempat kerjanya Bekasi, Jakarta. Pulangnya juga sama. Makanya berangkat jam 4, pulang sampai rumah kadang-kadang jam 9 malam. Setiap hari. Ya, itu Jakarta ya. Kemudian aglomerasi dan deglomerasi. Jadi ini eh, bagaimana perusahaan itu apa namanya eh, apa antar perusahaan itu kalau terjadi konsentrasi aglomerasi, terjadi konsentrasi industri ya, maka di situ kan permintaan akan tenaga kerja otomatis kan tinggi ya, makanya berkembanglah apa namanya share Surabaya Industrial Estate Rembang, Rungkut ya kalau share, kalau kalau di Mojokerto namanya NGIP, Ngoro Industrial Park, NGIP ya.
Kalau di Pasuruan, Pasuruan Industrial Park Rembang, ya. Jadi share kalau di Pasuruan, ya. Kalau di Surabaya namanya share. Kalau di Mojokerto namanya ngip dan daerah lainnya saya tidak tahu, kalau daerah lain tidak tahu saya ya. Jakarta banyak sekali sentra-sentra gitu ya. Itu ternyata aglomerasi. Beda dengan yang deglomerasi parsial. Itu kesulitan juga. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, ini kalau kita mengembangkan sayap usaha, lokasi pabrik atau gudang atau distribusi itu antar negara. Jadi pertimbangan ekonomi, keamanan, demografi, transportasi dan sebagainya juga tetap menjadi pertimbangan ya. Terus pasokan, bagaimana nilai tukar dan seterusnya. Jepang itu senang tanamkan investasi untuk industri mobil karena melihat Indonesia itu surplus demografi. Mulai zaman Pak Harto sudah berdiri itu ya. Toyota, Honda, semua lah ya. Sekarang sudah banyak pindah ya, banyak pindah. Elektronik sudah banyak pindah, pindah ke Vietnam ya. Jadi keputusan pemilihan lokasi negara juga ini pertimbangannya sama saja dari aspek politik aman atau tidak. Kalau kalau setiap hari ada demo, buruh demo terus itu hati-hati. Artinya apa? Pemerintahan tidak stabil. Seperti sekarang Indonesia tidak stabil. Dunia membaca Indonesia sangat tidak stabil. Pemerintahnya sangat lemah, gitu kan? Dunia yang membaca. Karena tahu itu logika. Kenapa rakyat protes? Pasti ada sesuatu yang ada miss di situ. Ada kepentingan rakyat yang tidak tercover, tidak terpenuhi sehingga demo. Kalau demo berkepanjangan bukan tidak mungkin pemerintahan akan jatuh dan itu logis ya. Ya karena rakyat kadang-kadang penguasa ini kadang dekat sekali sama rakyat kalau hanya pilpres, pilbub, pilgub ya, kalau paling rendah pilkades gitu ya. Tapi begitu sudah pemilihan selesai dia nggak pernah mikirin rakyat ya, selesai sudah ya. Namanya gue pikirin gitu ya. Itu yang terjadi di bangsa kita. Maka harang menurut saya tidak tidak heran lah kalau rakyat sekarang demo terus tidak masalah, itu hak menyatakan pendapat, tidak masalah selama tidak tidak melakukan pengerusakan fasilitas umum silahkan ya. Jadi kalau kalian ada berita demo merusak fasilitas umum, itu ternyata sudah desain ya, by design ya, sudah kelihatan. Kenapa tidak ditangkap? Karena memang ada upaya pembiaran untuk menjatuhkan martabat para demonstran ya. Kasihan juga. Akhirnya yang dikebuki, yang dipenjara, sekarang ratusan orang dipenjara gara-gara itu kan. Ya, lebih dari 250 orang yang sekarang tidak jelas orangnya ya. Di mana apakah hidup atau mati itu. Negara tidak pernah ngurus. Ya itulah resiko. Jadi penguasa begitu. Harus siap dong. Ini sektor jasa sama aja prinsipnya ya. Bagaimana metode penentuan lokasi? Yang pertama, jadi evaluasi alternatif lokasi dengan critical factor, success factor. Jadi memang variabel-variabelnya kita tentukan, ya, kemudian dibuat bobot masing-masing, kemudian di skor bobotnya ya, dibobot kemudian di skor. Tentunya ini pendekatannya adalah expert. Ya. Jadi kemudian tinggal ngalihkan saja, ya langkah ini sederhana aja. Jadi contoh misalkan, jadi perusahaan berupa secara global mencoba mendesain beberapa alternatif negara. Ini kalau negara sama aja, kalau daerah juga sama aja sih, ya. Apa buka anak cabang di perusahaan di luar negeri. Adapun data yang diketahui, ya. Bagaimana CSF-nya, Critical Success Factor dari aspek teknologi. Maksudnya penguasaan teknologi di situ, gitu ya. Baik perusahaan juga negara itu. Tingkat pendidikan bagaimana? Pendidikan ada hubungannya. Iya, kalau pendidikannya rendah seperti daerah dan negara-negara Afrika, bagaimana soal tanamkan investasi di sana? Kalau di sana memang dibikin perang, perang antar suku, perang antar agama, perang antar kabupaten, perang antar provinsi, perang antar partai, bayangkan tuh. Makanya Afrika tidak pernah makmur. Karena ternyata itu by design oleh negara-negara besar, ya seperti Prancis,
Inggris, ya, Jerman, Belanda, ya negara-negara kolonial itu, ya, negara-negara Eropa itu besar karena menjajah, toh. Termasuk uji coba persenjataan, ya. Dia kan jual senjata, dipersenjatai milisi A, diadu dengan milisi B, perang. Tujuannya apa? Sebenarnya itu adalah uji coba peralatan perang. Yang kedua biasanya ada, kalau sudah misalkan dia mendukung milisi A, maka harapannya nanti kalau sudah menang, maka dia dapat pengeboran minyak sekian. Nah, begitu ya. Ada penguasaan sumber daya. Tidak ada yang gratisan, semua itu gratis. Mau Soviet, apa Rusia, semua, mau Amerika, semua negara, ya, Cina apalagi gitu ya, ada maunya. Kemudian aspek hukum, aspek sosial budaya, aspek ekonomi. Nah, pembobotan nih, 1, 2, 3, ya. 60, ya. Jumlahnya satu ya, ini harus satu. 30, 50 harus satu. Kalau tidak satu salah ya, bobot itu. Boleh menggunakan persentase, bisa menggunakan angka, bisa. Tapi biasanya menggunakan persentase ya. Kan 15%, 20% dan seterusnya ya. Siapa yang memberikan penilaian? Expert, orang yang ahli di bidang itu. Tidak bisa orang yang tidak ngerti terus yang tinggal memberi nilai. Kemudian bobot. Bobotnya berapa? Ya, negara A, negara B, negara C. Kemudian kalikan bobot masing-masing dengan ini, nilai 0,15 kalikan 8 ini. 0,2 kalikan 7 jadi ini. Dan seterusnya. Yang B juga sama. Bobot kalikan B. Bobot kalikan C. Jadi ini. Jumlahnya ini. Ternyata tertinggi adalah C. Negara C itu nilainya, nilai critical success factor-nya tertinggi 735. Berarti yang paling prospektif untuk mendirikan pabrik di negara C. Ya, sama ya. Nanti kalau kalian diterapkan, Pak, parameternya boleh ditambah? Boleh. Suka-suka kita parameter. Tapi biasanya ini yang paling sering sih. Kalau negara. Ya. Oke. Gampang kan ini? Gampang metode ini gampang. Ya. Bukan, ya kalau pembobot semua pakar, semua yang menilai ya. Yang ahli di situ. Kemudian berikutnya. Paham sampai di sini kira-kira? Sudah pilihan jelas. Paham ya? Jelas C ini yang menarik. Ya. C yang menarik. Oke, berikutnya. Break even point. Break even analysis namanya. Jadi ini mengalihkan antara berapa investasi ditambahkan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel per unitnya. Langkahnya ada tentukan semua biaya yang berkaitan dengan alternatif lokasi yang dijadikan nominasi. Jadi kalau banyak lokasi, cari yang nominasi 3 atau 4 lokasi gitu atau 4 negara. Jangan banyak-banyak ya. Kemudian lakukan grafis, pilih lokasi. Oke, 10 menit lagi kita akan habis. Nanti kita sambung lagi karena belum tuntas ya. Tapi biar aja sampai tuntas, masih 10 menit lagi. Nah, perusahaan ya, contoh ya. Ini perusahaan yang akan rencana mau mendirikan di 3 lokasi X, Y, Z. Ya. Kalau biaya tetapnya, kalau di lokasi X ada 30 juta, di lokasi Y 60 juta, ini 110 juta biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan yang besarnya tidak tergantung dari jumlah produksi yang akan dihasilkan. Itu namanya biaya tetap. Kalau jumlah biaya variabel adalah kebalikannya. Biaya yang besarnya tergantung dari besarnya jumlah input, jumlah output, jumlah produk yang akan dihasilkan. Ya. Diketahui di sini biaya variabel per unit produksi, per unit produk artinya ya. Di sini 75.000, ini 45, yang tinggi di sini ya. Kemudian jumlah produksi paling ekonomis ditentukan di sini ada 2.000. Jadi Q-nya sudah ada, kuantitasnya sudah ada. Tinggal ngalihkan ya. Total cost-nya tentu yang kita cari di wilayahnya adalah dengan cost yang paling rendah. Namanya analis break even, kita cari biaya yang paling rendah. Sini sudah ada ya. Pilih lokasi dengan biaya total paling rendah untuk jumlah produksi yang diharapkan. Ya. Jadi jangan harga 2.000, carilah biaya yang paling
rendah. Kita cari di sini. Rumusnya total cost-nya itu adalah fixed cost-nya sudah ada toh. Ini F itu fixed cost ya. F ini fixed cost. Fixed cost. Ya. Ya, ini fixed cost, FC, ini ada VC, variable cost. Total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. 30 juta ditambah 75.000 kalikan 2.000 karena jumlah 2.000 unit per tahun. Berarti di sini 180 juta. Tolong dicek lagi nanti hasil perhitungannya. Yang Y juga sama, ini 150 juta, yang Z ternyata 160 juta. Memang fixed cost-nya lebih mahal di Z, tetapi biaya variable per unitnya paling murah dibandingkan dengan yang lain. Sehingga di sini tidak salah kalau Z ternyata total cost-nya terendah. Ini 160, yang terendah ZY, ya. Ini 150 juta, ini 160 juta, ini 180 juta. Berarti pemilihan lokasi ini tentu kita pilih lokasi Y. Ya, benar ya? Y. Kenapa Y adalah total cost-nya yang paling rendah. Ya. Oke, lanjut sekarang. Sekarang pusat gravitasi, ya. Center of gravitation methods. Ini masih ada waktu 6 menit ya. Oh, tinggal sedikit, cukup lah waktunya berarti. Ya. Tanggung ya. Jadi tentukan jumlah barang yang akan dikirim dari lokasi ke gudang distribusi. Tentukan jumlah barang yang akan dikirim dari lokasi ke gudang distribusi. Yang akan dicari lokasinya tiap periode tertentu. Ya. Buka peta, jadi sekarang menggunakan Google Map lah gitu ya, pada koordinat berapa Y-nya begitu ya, kan bisa kan, titik koordinat sekarang kan bisa, ada koordinat berapa, Google Map sudah bisa, saya berdiri di sini pada Google Map, udah di situ masukkan ya, tentukan koordinatnya, titik origin ya, tempat lokasi-lokasi pasang yang memiliki perusahaan yang pada suatu sistem koordinat dengan titik origin sebagai dasar. Tentukan koordinat gudang distribusi. Ini gudang ya, sama aja mau gudang mau pabrik juga sama prinsipnya ya. Oke, jadi ini basisnya ada berdasarkan geografis ya, geografis, letak geografis. Tinggal ngalikan koordinat X-nya adalah ya berapa koordinat X lokasi ke Y dikalikan jumlah barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi Y. Dibagi dengan jumlah barang yang akan dipindahkan ke atau dari lokasi Y. Koordinat Y juga sama, caranya sama. Cuman ini adalah koordinat Y di lokasi Y. Ya, ini kuantitasnya juga sama. Nah, ini contoh. Perusahaan reseller mempunyai 4 toko yang akan menentukan lokasi gudang distributornya dengan data. Ya, misalkan ini EFG, misalkan gitu ya. Koordinatnya ini koordinat ya. Geografis ya 30, 120, 90 gitu ya. Posisi X-nya kan kelihatan kan? Misalkan ini ya. Jumlah barang yang akan dikirim per periode adalah ini. Ini dikalikan masing-masing. Coba kita perhatikan. Koordinat X-nya adalah 30 ya. 30 kalikan 2000, 90 tambah 90 kalikan 1000, 130 kalikan 1000, 60 kalikan 1000. Jadilah ini. Sumbu X-nya, koordinat X-nya ada 66,7. Sumbu Y-nya adalah 120 kalikan 2000. Terus 10 kalikan 1000. Tambah 130 kalikan 1000. 40 tambah 40 kalikan 2000. Nilainya 93,3. Tolong dicek lagi nanti. Pembaginya adalah ini. Ya, jumlah barang ini. Sama ini ya, kan sama toh. Sehingga kalau dibuat ini aslinya DEFG, ini tadi koordinat 30 120, ini 30 120. DE 90.
Ternyata koordinat gravitasi berdasarkan analisis ini adalah 66,7, X-nya, Y-nya ada 93,3. Ya. 93,3. Berarti pada titik disinilah paling dekat ke semua lokasi ini. Mau di D, mau di E, mau ke F, mau ke G. Ini yang disebut dengan titik gravitasi. Jadi kalau pasarnya sudah kelihatan, ya, jumlah barang yang dikirim ke periode itu kira-kira taruh mana? Itu maksudnya begitu. Jadi misalkan, kenapa sih lokasinya ada di Jember? Kenapa di Sidoarjo? Gitu. Ada, selain ketersediaan bahan baku dan sebagainya, ada juga berhubungan kalau itu reseller, khusus reseller, pendistribusian, biasanya ini berhubungan dengan kemampuan daya serap pasarnya. Dengan metode ini memang yang paling gampang. Ini menggunakan geografis ya. Pakai Google Map. Tinggal ngalihkan aja koordinat itu dengan berapa jumlah barang. Berarti kan kalau Google Map-nya kan bisa dicari toh. Cuma yang ini kan yang belum tahu kita. Oke? Ada pertanyaan? Ya. Jadi ini metode yang sangat aplikatif ya. Ya, aplikatif. Ya, jadi kalau kalian nanti bekerja di perusahaan, kalau sebenarnya ada datanya. Kalau sudah data gampang ya. Cukup ya, kira-kira sementara hari ini. Nggak perlu nambah lagi jamnya. Kita tidak perlu sampai 2 jam ya. 1,5 jam sudah selesai. Jadi apa namanya? Nanti apa namanya? Ujian minggu depan. Kalau materi satu lagi akan saya posting insya Allah hari Sabtu lah ya. Sehingga perkuliahan sudah selesai semua ya. Jadi 7 kali tatap muka ya. Materi ujian semua ya, mulai pertama sampai dengan terakhir. Nanti kita ujiannya bahasa Indonesia saja, tak pakai bahasa Inggris ya. Oke, cukup ya. Cukup ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup. Tolong jaga kesehatan ya, jaga keselamatan bersama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.